Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Kusma di sini. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat, bisa membawa barokah maslahah ini wa dunya wa akhirah untuk saya dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas mengapa kita tidak bisa merasakan bahwasanya kita telah diberi sama Allah ataupun dikabulkan doa kita sama Allah. Itu seringkali kita melupakan atau lupa dengan itu semuanya. Baik, kali ini akan saya sedikit membahas, namun jika nanti pembahasan saya tidak seperti dengan yang lainnya, memang pengalaman orang itu lain-lain dan masing-masing. Baik, begini yang saya ketahui atau yang saya mengerti sedikit tentang bagaimana caranya kita itu bisa terkabul atau merasakan terkabulnya suatu doa atau permintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita sejak dahulu ya, sejak dari lahir atau sejak kita diemong sama orang tua kita itu seringkali mendengar kata-kata ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan. Bisanya hanya mengucapkan saja. Biasanya wis kamu itu ikhlas saja, semuanya itu terserah sama Allah Ta'ala. Biasanya kan seperti itu. Namun dalam kenyataan yang namanya ikhlas lillah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam kenyataannya kan seperti itu. Cobalah diangan-angan sendiri atau dipikir. Biasanya kita itu sama orang tua atau kalau kita ngaji itu kan disuruh ngenung kan gitu, disuruh ning dulu dalam arti kita dalam meditasi itu tidak boleh berpikiran yang macam-macam. Kalau kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya berdoa saja, tentang nanti setelah itu kita diberi atau tidak itu urusan Allah Ta'ala atau urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum melangkah, sebelum kemanapun kita itu diharuskan sebenarnya untuk ngening dulu. Ngening dan ngenung. Ngenung itu dalam arti yang ngenung bahwa urusan semuanya itu hanya Allah. Jadi kita hanya diwajibkan ikhtiar itu aja tentang urusan ini dan itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya tiap hari kita itu selalu, tiap doa kita itu dijawab sama Tuhan. Kalau kita itu mengerti bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa dari Tuhan yang dilewatkan alam semesta ini. Atau begini, satu contoh, saya beri contoh sedikit lah tentang jawaban Tuhan itu biasanya begini. Ya Allah, kalau malamnya itu kan kita berdoa meminta sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah semoga ini saya mendapatkan kesulitan ini bisa terselesaikan permasalahan saya atau kesulitan saya ini. Nah, pagi harinya itu kita mendapat kabar dari teman atau siapa gitu, diajak kemana gitu. Loh, lawang saya tadi malam minta sama Allah itu untuk dikeluarkan dari kesulitan ini, kok saya diajak teman seperti ini atau kita dihadapkan seperti ini. Oh, berarti ini jawaban Allah seperti ini. Kalau kita itu mau mengkaji, mengoreksi dan menyimak apa yang kabar dari Tuhan seperti itu, kita ini akan ikhlas hati kita. Oh, berarti seperti ini. Itu kalau kita mengaji di situ. Namun ya tidak semua orang atau tidak semua orang memiliki hal atau memahami hal seperti ini, karena ini menyangkut rasa hati kita. Kalau kita sudah menginginkan seperti ini, ya jalani. Itu memang rasa di situ. Rosok
rasa manunggaling rasa itu ya seperti itu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, apa yang menjadi kenyataan di alam nyata yang kita kelihatan ini, yaitu rasa. Itu nyatanya seperti itu dan kita harus bisa merasakan, oh rasanya seperti ini, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mengkaji di situ, kita memahami di situ, kita akan tersenyum bahwasanya Allah itu memang adil, Allah itu memang hak. Akulah yakin Tuhan itu ada, dan itu Tuhan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah pertanyaan kita kalau kita ini sengsara diberi sesuatu hal yang sifatnya mencoba diri kita, itu bukan berarti itu satu ujian atau satu apa, itu bukan. Itu hanya untuk menambah keimanan kita, mengingatkan di kita bahwasanya kita diperhatikan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Justru yang dielu-elukan itu kalau kita meminta rezeki yang banyak lalu kita dikasih, minta kedudukan yang tinggi kita dikasih, ya jangan terlena di situ. Iya, kalau itu nanti kita bisa membawa, kalau nggak bisa itu malah akan menjadikan beban kita di akhirat nanti. Karena sesuatu hal itu ada pertanggungjawabannya, gitu loh. Kalau kita itu mengerti di situ, maka kita itu akan lebih bisa menerima. Itu berarti Tuhan itu seperti ini, dibombong, dielu-elu, dikasih sesuatu hal seperti kita meminta saat ini, meminta apa, besok kita dikabulkan, meminta lagi kita dikabulkan lagi. Ya itu belum tentu, itu iya nak ikuti elu-elu Gusti Allah seperti itu. Itu loh, kita harus mengerti di situ dahulu. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan kita. Amin ya robbal alamin. Sedikit ini semoga ya itu tadi kembali lagi, semoga membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.